Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kita itu untuk suatu tujuan yang mulia. Allah saja menciptakan kita punya tujuan yang mulia. Terus pertanyaannya, kita hidup itu punya tujuan? Harus punya tujuan gitu. Allah saja menciptakan kita tujuannya mulia, maka kita juga begitu ya, tujuannya harus punya tujuan ya. Apa tujuan Allah itu yang mulia? Bahwa Allah membuat kita, menciptakan kita punya tujuan yang mulia. Apa tujuannya? Hanya beribadah kepada Allah ya, tanpa mensekutukannya ya. Itu kan di surat 51 ayat 56 itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku, ya kan. Jadi tujuan kita itu hanya mengabdi. Semuanya sudah dicukupkan sama Allah nggak? Sudah. Rezekinya dicukupkan ya, semuanya kebutuhan kita dicukupkan. Maka tujuan kita juga beribadah. Segala sesuatunya ibadah, sampai kerjanya kita pun ibadah, ya kan? Gitu, ya. Dan orang yang sudah diakui sebagai hambanya yang beribadah oleh Allah tercantum di dalam Al-Quran ya, di surat 17 surat Al-Isra itu ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ada statement Allah kepada Rasulullah, pengakuan Rasulullah sebagai hamba, bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya gitu. Begitu pula agar kita diakui oleh Allah sebagai hambanya, maka kita harus beribadah, tujuan hidupnya gitu ya kan. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala. Ini hadisnya hadis qudsi. Ya ibn Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ginan wa ashudda faqraka wa illa taf'al mala'tu sadraka syuglan wa lam ashudda faqraka. Wahai anak Adam, ini Nabi bersabda, Allah berfirman ya, fokuslah dirimu. Maka kita suruh fokus untuk beribadah, fokus tuh. Fokuslah dirimu sepenuhnya beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu ada perintah dan ada larangan. Kayak perintah dakwah, itu perintah bukan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak mereka, dakwahkan mereka. Kalau kita nggak dakwah, perintah itu lalai, nggak fokus namanya. Itu salah satunya.
ada perintah sholat, ada perintah zakat, ada perintah puasa. Fokus saja. Makanya kalau puasa di bulan Ramadan fokus, persiapkan dari sekarang gitu ya kan. Begitu juga orang beribadah untuk ibadah haji dan umroh, fokus gitu ya. Kan disebutkan di dalam Al-Qur'an itu ya, di surat Al-Baqarah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah hajimu dan umrohmu karena Allah. Ada itu jadi semuanya karena Allah ya. Jadi fokuskanlah dirimu sepenuhnya beribadah kepadaku. Niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan batin. Dipenuhi kekayaan batin. Cukup batinnya tuh, apanya nggak ada kurang-kurangnya ya. Cukup. Dan aku tutup kefakiranmu gitu. Jadi nggak ada tuh orang fakir kalau sudah dia fokus, nggak ada. Hidupnya tidak mungkin fakir jika fokus dia beribadah gitu. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Sibuk terus. Kalau akhiratnya dia lalai, pasti dunianya sibuk. Kalau dia akhiratnya sibuk, dunianya aman. Nah, gitu ya. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Berarti bisa saja orang yang sibuk dunianya merasa fakir, merasa kurang terus gitu ya. Jadi sesungguhnya hidup adalah kumpulan hari-hari yang harus kita lalui untuk memperbaiki diri serta ibadah dengan penuh rasa harap. Ibadahnya penuh dengan rasa harap. Di surat 62 ayat 9 sampai 10 itu. Surat Jum'ah kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah. Berarti suruh bersegera. Maka dipersiapkan dirinya tuh ya, fokus pada hari Jumat itu. Ada orang di hari Jumat itu sampai dibilangin khotib sudah naik mimbar baru dia datang. Ada tuh yang kayak begitu. Bahkan sudah sholat 2 rakaat dia baru datang. Oh, ditutup itu dadanya oleh Allah, ditutup dadanya dan dibukakan kefakiran. Dia sibuk ya. Apalagi kalau lagi kerja, komputer belum dimatiin segala macamnya. Nah, sibuk itu. Maka kita harus banyak bersyukur ya, di setiap hari itu kita nunggu waktu sholat ya. Kalau sudah waktu sholatnya bagus, kita nunggu waktu haji. Kalau sudah nunggu waktu haji, kita nunggu mati. Iya, nggak ada lagi tuh ya. Maka segeralah kamu mengingat Allah, suruh bersegera mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Nggak boleh dia ada jual beli ya. Nggak boleh dia ada jual beli di waktu sholat Jumat. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tetapi Allah sudah menetapkan di dalam Al-Quran, wa aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak tahu ya. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebarakanlah kamu di bumi ya. Ini enggak habis salat Jumat zikirnya panjang benar ya kan, sampai salat asar gitu. Suruh bertebaran, carilah karunia. Nah, baru suruh cari karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ada aturannya. Jadi kalau mau nyari karunia Allah, habis sholat Jumat buru-buru ya. Palastono gitu, Palastono ya. Di Roja ya? Hah? Di Roja gitu. Gitu ya. Langsung bertebaran ya kan. Habis sholat 2 rakaat buru-buru ya kan. Begitu. Memang harus dijalankan Al-Quran itu ya. Iya, pas pada bubar tutup sebelum Jumat kan tutup dulu. Ya begitu habis Jumat kok buka ya. Gitu ya. Diajarkan ya. Ibnul Qayyim mengatakan memanfaatkan waktu lebih berat daripada memperbaiki masa lalu. Jadi kita memperbaiki masa lalu itu nggak sulit, ya kan?
kayak kita nih sekarang taubat aja gitu nggak sulit, ya kan? Tapi memanfaatkan waktu itu lebih sulit, ya. Jadi kata Ibnu Qayyim, memanfaatkan waktu lebih berat daripada memperbaiki masa lalu dan masa depan. Memanfaatkan waktu berarti melakukan amal-amal paling utama, ya, paling berguna bagi diri dan paling banyak membawa kebahagiaan. Itu di surat 74 ayat 37. Nadhiran lil bashar, sebagai peringatan bagi manusia, ya. Liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar, yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur, ya. Maju menerima peringatan, dan yang dimaksud dengan mundur ialah tidak mau menerima peringatan. Makanya kalau orang mau ngaji gini nih, persiapkan dirinya jangan tersinggung. Sebab kalau ada orang mau kita ngaji terus bakalan tersinggung, jangan. Sebab kalau ustadz sudah mengajarkan kebenaran, pasti ada yang tersinggung. Contoh gini, kalau dibilangin berzina itu hukumnya apa? Haram. Yang tersinggung siapa? Pezina, Pelacur, ya kan? Sama orang yang melakukannya. Kemudian mencuri itu juga haram, korupsi juga haram. Yang tersinggung siapa? Maka siapa saja yang kalau ngaji dia tersinggung, maka dia pelakunya. Itu pasti menjadi pelaku. Maka mempersiapkan diri. Kalau kita mau ngaji jangan tersinggung. Dibilangin bid'ah, marah, tersinggung, berarti kamu pelakunya. Kalau kita masih jadi pelaku, jangan tersinggung, perbaikin. Itu yang dimaksud maju menerima peringatan, atau kamu mundur tidak mau menerima peringatan. Karena Al-Quran itu basyirau wa nadhirau, memberi kabar gembira dan peringatan. Jadi kalau kamu tidak mau diperingatkan oleh Al-Quran, oh celaka, ya kan? Yang 38-nya tuh, kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi kita melakukan apapun harus mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya pertanggungjawaban nanti. Dan setiap orang melanjutkan perjalanannya. Ada yang menjual dirinya kepada Allah. Ada juga yang menjual dirinya kepada Allah. Kalau pelacur menjual diri kepada manusia, gitu. Korupsi juga menjual diri kepada manusia, gitu. Lihat di surat At-Taubah ayat 111 itu, ya. Siapa yang menjual dirinya kepada Allah? Orang-orang. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih dzalika huwal fawzul 'adzim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin. Tuh, jadi sudah dibeli orang-orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Siapa dia orangnya? Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat. Di dalam Taurat pun ada kayak begitu, ada janji Allah membeli orang-orang beriman yang berjihad di jalan Allah. Ada di Injil juga ada. Kan kita juga mungkin ada sebagian yang belum pernah baca Injil gitu, ya kan. Nah, ketika dibaca ada juga yang kayak begitu. Yang pastinya ada di dalam Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Nggak ada. Allah maha menepati janji. Gitu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah ingkar janji. Maka percayalah dan yakinlah, gitu. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi kalau mau menang
ya terus berjihad, ya sampaikan Al-Qur'annya. Ini salah kamu, ya ini benar, sampaikan saja, ya. Orang tersinggung ya biasa, namanya orang. Kalau tersinggung berarti dia mundur dari peringatan. Kalau dia menerima berarti maju dari peringatan, ya. Tadi di surat 74 itu ya. Kemudian kita harus mampu mengisi waktu yang satu hari itu selama 24 jam, ya, yang Allah berikan itu untuk beribadah kepada Allah. 8 jam disediakan untuk istirahat. Tidur kalau 8 jam juga kebanyakan kali. Puyang kebanyakan, ini puyang. 8 jam itu kebanyakan. Kerja 8 jam cukup nggak? Cukup. Kamu kerjanya berapa? 8 jam? 8 jam. 8 jam. Kalau lembur baru nambah lagi, ya. Lembur. Nah, baru 10 jam. 8 jam sama 8 jam baru 16 jam. Istirahat sama kerja. Tinggal 8 jam. 8 jam itu apa aja? Ibadah 8 jam. Keren bener tuh ibadahnya 8 jam, ya kan? Gitu. Ya. Aturan. Jadi kita harus mampu ya mengisi itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu, ya. Sesungguhnya Allah telah membuka pintu-pintu kebaikan, ya. Bahwa Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita amal-amal kebaikan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innahu laisa syai'un yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi, wa laisa syai'un yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum an." Tidak satupun amal yang bisa mendekatkan kalian ke surga melainkan telah aku memerintahkannya. Jadi kalau Allah sudah perintahkan berarti mendekatkan diri ke surga, gitu. Dan tidak satupun amal yang bisa mendekatkan kalian ke neraka melainkan aku telah melarang kalian darinya. Jadi kalau kita mau dijauhkan dari neraka, semua larangan-larangan Allah kita hindari, ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mendekatkan diri dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhkan diri dari neraka dengan meninggalkan semua larangan-larangannya. Dan Allah masukkan dan golongkan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepadanya, sehingga Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.